Assalamualaikum, selamat pagi, salam rahayu. Soal tesis nasab sampai sekarang masih saja jalan terus. Kita ngelihatnya itu kan hanya apa ya, mungkin terpaku kepada Kiai Imad saja, tapi sebenarnya ada yang lain. Gencarnya Gus Abbas Buntet, lalu munculnya juga Mama Gufron Al-Bantani, lalu Gus siapa itu yang dari Madura itu, banyaklah yang muncul, sampai Gus Fuad Pleret juga. Sesungguhnya ini bisa dibilang apa ya, kode keras sesungguhnya di situ. Mereka semua itu orang-orang NU. Kiai Imad saja itu bagian pengurus pusat Batsul Masail PBNU loh. Kemarin itu udah jelas PBNU meluncurkan fikih peradaban. Di sana banyak hal gitu, tapi yang tidak tersentuh, tidak diucapkan tuh ya nasab itu. Padahal selama ini di politik Indonesia, di opini keagamaan, itu ada satu hal masalah yang di situ ada celah karena adanya orang yang ngaku turunan Nabi tapi perilakunya buruk. Nah, apakah ini itu sebenarnya bagian dari fikih peradaban? Ibaratnya untuk cross check, apakah benar? Makanya dibiarkan. Biar apa? Biar masyarakat bisa menilai sendiri. Kalau kita melihat seperti Gus Abbas Buntet, leluhurnya siapa? Gus Fuad Pleret itu ke siapa? Kiai Imad itu guru-gurunya siapa? Guru-gurunya ngarahnya ke Tebu Ireng, Kiai Imad itu. Lalu Mama Gufron Al-Bantani itu siapa? Beliau ini bisa dibilang seangkatannya Gus Dur, Gus Mik, banyak lah gitu loh. Jadi ini seperti ada korelasinya. Ini kode keras. Dulu saat berdirinya NU atau perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng, itu satu tokoh yang paling keras mendukung, satu tokoh yang paling keras menjaga itu salah satunya Kiai Buntet Mbah Abbas. Nah, Gus Abbas Buntet ini salah satu keturunannya. Ini sesungguhnya kode keras gitu loh. Harusnya PBNU lebih sensitif dipaham dan tanggap. Ditambah lagi ada Mama Gufron Al-Bantani, banyaklah Gus Fuad Pleret. Yang ngegong pertama kali itu ya, jadi boom itu Gus Fuad Pleret sesungguhnya. Tesis Kiai Imad itu ada, itu kan udah ada duluan, tapi sepi, nggak ada respon. Lalu kena gong Gus Fuad Pleret. Nah, Anda lihatlah tradisi gong itu dari mana? Pikiran kita pasti kalau tradisi gong, alat-alat itu dari mana? Lebih ke keraton, walaupun itu lebih ke Sunan Kalijogo. Tapi secara tradisi orang lihatnya kemana? Ke keraton. Sedangkan Gus Fuad Pleret ini ada trah ke sana juga. Jadi ini lebih kepada apa ya? Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Jadi PBNU itu harus sensitif dan tanggap, atau memang sengaja masih dibiarkan? Mungkin belum inilah. Ibarat kuotanya, pemahaman orang itu masih belum banyak, belum memenuhi 80%. Mungkin PBNU akan mengeksekusi jika sudah mencapai 80%. Karena kayak apapun PBNU harus tetap tanggap. Karena yang berbicara itu orang-orang Nahdien semua. Kalau ada Wahabi itu ngerewo itu ada memang. Beberapa channel itu Wahabi itu ada. Yang bisa dibilang ikut nebeng di hal ini tuh ada. Tapi pengaruhnya kecil gitu loh. Jadi kayak apapun PBNU harus sensitif. Oh, dulu Gus Abbas dulu itu salah satu tokoh yang menjaga
pendirian Tebu Ireng mengawal awal mulanya NU. Lah sekarang ini kok ada ya Gus Abbas ini keturunannya juga. Jangan berpikir Gus Abbas tuh nyari jabatan, tidak. Tidak gitu loh. Apa kepentingannya gitu loh. Gak dapat untung apa-apa kok. Ya ini kepentingan yang muncul dari hati sendiri gitu loh. Ini seperti mengulang sejarah. Misalkan PBNU tidak tanggap, apa perlu ketua umumnya tuh harus yang benar-benar darah total dari Tebu Ireng baru respon gitu. Kan nggak juga harusnya. Nah, ini munculnya di eranya Gus Yahya, makanya Gus Yahya itu mungkin nantilah akan tanggap, akan merespon jika udah masuk 80%. Nah, yang berjuang itu padahal udah jelas gitu loh, tesisnya secara sejarah, manuskrip, DNA atau apapun udah jelas gitu loh, jawabannya udah clear, udah jelas. Ibarat apa? Ibarat lawan itu udah tidak kutik, nggak bisa balas apapun. Jadi misalkan eksekusi itu diambil alih PBNU lewat negara, itu bisa juga sesungguhnya. Ya saya nggak tahu ya nanti misalkan ibaratnya PBNU ini tidak merespon, gimana coba gitu loh. Yang berbicara tuh orang-orang keturunan dari Trah yang dulu itu menjaga sisi keislaman Ahlussunnah wal Jamaah gitu loh, terutama NU loh. Jadi nggak bisa dibiarkan. Nggak tahu kalau misalkan dibiarkan nanti efeknya kayak apa gitu loh. Kalau ada Gus yang berbicara, oh ini dibiar partai politik, itu ngawur itu. 100% itu ngawur, itu fitnah. Fitnah. Dia berbicara pasti juga katanya-katanya. Itu fitnah, dia nggak tahu itu. Padahal itu putarnya seorang kiai terkenal kan. Dia ini tukang ini tuh. Pandai belajar agama, tapi dia untuk wawasan literasi halal umum itu dia tuh gagal. Banyak gagalnya. Nggak layak jadi panutan tuh, nggak layak. Intinya fitnah. Jadi ini seperti kayak apapun harus disambut gitu loh. Yang berbicara itu banyak tokoh, Gus Abbas, Kiai Imad yang sanad nur, keilmuannya Tebu Ireng. Gus Abbas juga sama. Gus Abbas dijelas dulu leluhurnya itu siapa, penjaga pendirian NU, bahkan Tebu Ireng juga. Nah kan di sana pusatnya NU itu, awal cikal bakalnya kan arahnya dari sana. Bahkan ada juga yang keturunan dari Tekuna Kolil juga ada, dan para wali songo, bahkan para keturunan raja-raja di Mataram itu ada. Ini tuh kode alam ya, karena memang sudah waktunya gitu loh. Dikira mereka mau itu apa kepentingannya, tidak punya kepentingan apa-apa ya. Kepentingannya itu tadi, meluruskan sesuatu yang selama ini mungkin salah, meluruskan sesuatu yang selama ini mungkin orang tuh gak ngeh. Gak ada kepentingan politik, gak ada kepentingan apapun, apalagi materi, itu tidak ada. Tidak ada. Ya terserah PBNU nanti merespon atau tidak. Saya nggak tahu jawabannya apa. Misalkan tidak merespon, nanti PBNU akan kayak apa. Karena apa, ini seperti gambaran masa lalu. Bener loh, semua alam perpolitikan isu agama itu seperti gambaran masa lalu. Kita diajak ke sana semua sesungguhnya. Oke, sampai sini ya. Wassalam.